Sebenarnya harusnya gue bikin video ini jauh sebelum deket-deket lebaran ini. Karena for once di Indonesia di tahun 2024 ini, gue ngerasa ada perubahan di landscape lebaran atau bulan Ramadan yang lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian sempat lihat judul sama thumbnail video ini, gue nggak kelebihan nol. Ada beberapa riset di tahun ini tuh diprediksi bulan-bulan Ramadan persiapannya itu tuh bakal berputar uang sekitar 1 kuadriliun rupiah. Nolnya itu sampai 12 kali. Kalau kalian freelancer, karir, business owner, harusnya kalian udah mulai ngerasain momen-momen yang was-was lagi kejar-kejaran. Buat yang belum siap-siap atau karena belum nonton video ini, hopefully belum telat karena di video ini gue bakal share kenapa fakta Indonesia itu jadi negara nomor 1 di seluruh dunia yang pendapatan atau transaksi di bulan Ramadan itu paling tinggi bahkan dibandingin sama 20 negara lainnya. Ini list-listnya, mereka kalah jauh sama Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat di landscape pebisnis Indonesia, yang paling ditunggu-tunggu itu sebenarnya bukan tanggal kembar, hari raya lainnya, tapi bulan Ramadan itu emang kayak periode-periode di mana semua konsumen atau semua produsen itu ngelakuin yang namanya panen. Dan bahkan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tahu situasi ini itu udah persiapin dari 6 bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Gue yakin bahkan ada beberapa perusahaan yang detik ini juga lagi siapin buat Ramadan tapi tahun 2025. Karena di negara kita bulan Ramadan itu yang paling signifikan untuk bisnis-bisnis berubah menjadi cash cow. Itu momen-momen di mana mereka campaign gede-gedean yang buat beberapa bisnis bisa dibilang mayoritas dari penjualan mereka tuh di periode ini doang. And yes, di Indonesia aja ya Ramadan itu ngalahin semua tanggal-tanggal atau kayak hari raya lainnya. Tapi video ini nggak bakal bosen kayak oh iya karena middle class-nya lagi naik, kita baru mulai digitalisasi, infrastruktur udah mulai rapi. Walaupun semuanya benar, kita masuk ke chapter 1, The Great Shopping Season. Bisa dibilang pebisnis veteran, kalau ngelihat entrepreneur atau pedagang lain yang adalah Ramadan nggak apa-apa tinggal jual aja kayak biasa, mereka tuh bakal bilang lu bodoh. Karena kalau bener sebenarnya impact-nya berkelanjutan. Dan hampir semua sektor bisnis, mau kalian bahkan di bidang jasa, bisa ngerasain dampak positifnya. Fakta satu which is a no-brainer, Indonesia jadi negara Islam paling gede di dunia. Kita 87% populasi itu muslim. Kalian coba aja bandingin di negara-negara lain di dunia. Dan beberapa riset tunjukin bahwa Ramadan tuh angkanya benar-benar bisa sampai 1 kuadriliun rupiah. Ini seluruh transaksi di sektor bisnis, konsumen, retail. Dan bedanya kalau dilihat secara hype, kebanyakan orang tuh lebih excited atau lebih semangat sama Ramadan 2024 ini. Kenapa? Faktor pertama, 69% orang bilang bakal jauh lebih seru shopping experience-nya. Ini termasuk event-event, campaign. Ya nonton video ini nanti kalian lihat sendiri. Kalau kalian lihat data ini, Ramadan di Indonesia itu kontribusi 16% dari retail sales tahunan. Kenapa di awal gue bilang 20 negara lainnya? MENA yang merepresentasikan 20 negara tetangga kita, kalau semuanya digabungin aja 66 miliar dolar. Kita tuh di 70. So karena ini satu kali setahun, kebanyakan dari bisnis owner, pedagang, bahkan konsumen itu sangat amat disayangkan kalau kelewatan momentum ini. Karena survei konsumen juga udah nunjukin 80% dari mereka setuju ini tuh ajang belanja paling besar di seluruh tahun kita. Jauh lebih signifikan daripada tanggal kembar dan teman-temannya. Tapi tahun ini pro kontra dari The Great Shopping Season itu masalah acquiring customer atau cara bisnis-bisnis dapetin customer. Pro-nya, kalau kalian bisnis-bisnis yang tujuannya adalah dapetin customer baru, this is the time. Kontranya, bisnis-bisnis yang udah punya customer lama, biasanya ini momen-momen mereka selingkuh atau kayak berkhianat sama brand yang biasanya mereka loyal. So sebenarnya kalau di tahun ini emang temanya adalah untuk dapetin customer baru. Ada namanya sense of discovery, perasaan pengen explore atau cari barang jasa baru. Dan di bulan Ramadan, orang tuh lebih open. Hampir 90% terbuka untuk cobain brand baru. Di bulan Ramadan ini, minimal ya beli satu brand baru yang mereka nggak pernah pakai, yang mayoritas didorong karena kebetulan brand baru ini lagi ada promo. Pas barrier ya turun, disitulah orang-orang kebanyakan selingkuh. Balik lagi ke kontranya, makanya kalian kalau brand-brand yang udah punya customer loyal, jangan cuma cari customer baru, harus ingat untuk engage customer lama. Karena this might be the moment kalian bisa kehilangan customer loyal kalian. Ini faktor kedua paling penting dari consumer trend 2024 ini. Banyak orang tuh salah kaprah bulan Ramadan itu orang fokusnya di bener-bener pas 30 hari ya pas Ramadan itu doang. Padahal kalau lihat dari siklusnya itu harus dipecah dari pre, during, dan post Ramadan. Atau kalau mau lebih simpel lagi pre sama postnya aja. Kalian coba lihat data ini. Karena setiap bulan Ramadan itu bukan kayak satu bulan flat trennya sama terus. Dia tuh udah dari bertahun-tahun lalu punya tren yang minggu per minggu itu tuh berubah. Biasanya di minggu pertama sampai minggu kedua Ramadan itu bisa dibilang kayak preparation period. Orang tuh udah mulai spending sebenarnya. Tapi puncaknya tuh di minggu ketiga sama minggu keempat. Karena secara psikologi, customer kalian tuh lagi bersiap-siap yang namanya Idul Fitri. Dan ini momen-momen dimana orang udah dapat THR duluan. Jadi duitnya udah ada nih. Cuma kan sebenarnya kita butuh strategi. Sebenarnya apa yang beda di tahun ini yang kita perlu adjust dibanding tahun lalu. Karena perubahannya menurut gue signifikan. Ya kita masuk ke chapter 2, The Big Changes. Dan di sini sebenarnya gue gak bener-bener jujur ya, karena gak semua bisnis bakal kena cipratan positif yang bener-bener maksimal. Ada shift atau perubahan beberapa sektor bisnis yang lebih diuntungkan di tahun ini. Pertama, orang tuh udah mulai interestnya untuk pembelian online dibanding pembelian offline. Alokasi spendingnya yang tahun lalu gede di travel, tahun ini lebih gede di sektor grocery sama fashion. Dan behaviornya jauh lebih berubah untuk orang discover brand baru, karena sekarang lebih marak fenomena live shopping atau live commerce atau sejenisnya lah. Tapi yang pertama sebelum sektor bisnisnya, kita bahas tentang behavior konsumennya. Karena buat
buat apa kita bahas tentang bisnis kalau kita nggak ngerti perilaku konsumen kita? Kalian lihat chart ini sebentar. Di 2024, di tahun ini tuh lagi puncak banget sektor grocery sama fashion. Yang kalau sebenarnya kalian bandingin dibanding tahun lalu, kenapa mereka nggak segede itu? Tahun lalu tuh temanya travel. Karena di tahun 2023 ada fenomena namanya revenge travel. Masih ada spillover atau efek dari COVID yang orang diem terus di rumah, mereka tuh pengen bales dengan traveling keluar. Nah di tahun ini, fashion sama groceries itu bakal naik banget. Ini tuh kayak berbanding terbalik. Kalau misalnya travel lagi signifikan turun, grocery sama fashion naik karena orang lebih spending untuk domestik. Nanti kita bakal bahas satu-satu ya. Kalian bisa pause, kalian lihat landscape sektor-sektor yang diuntungin, yang gue bakal bedah top 3-nya aja. Yang pertama tuh grocery trend. Karena travel diprediksi turun, orang Indonesia tuh cenderung di bulan Ramadan ngelakuin namanya home cooking atau masak di rumah. Ini prediksinya sekitar 80-90%. Karena ini jadi culture orang muslim, di sahur sama buka puasa, makan sama keluarga dan rasanya tuh lebih dapet, kayak ngerasa lebih disiplin gitu. Kalau mereka masak sendiri sama ya makan sama keluarga aja di rumah. Walaupun spillovernya tetap kedua terbesarnya tuh take away, terus yang ketiga food delivery. Jadi buat kalian yang di bisnis F&B, sebenarnya emang sedikit terganggu, cuma harus condong persiapan strateginya untuk take away food. Nah, groceries ini sebenarnya bukan cuma bahan makanan mentah doang, tapi kategori-kategori yang kayak ready to drink, ready to eat, ready to cook. Nah, untuk fashion trends, yang gue bingung gini, fashion tuh sebenarnya konsisten jadi kayak ladang spending konsumen di lebaran ini. Kenapa? Soalnya sesimpel mereka perlu baju baru. Tapi kenapa tahun ini bakal lebih ramai lagi? Sebenarnya simpelnya gini, karena dibanding tahun lalu, tahun ini tuh lebih merata commerce ke masyarakat bahkan middle to low. Halangan-halangan yang misalnya dulu orang tuh takut beli fashion dari online, terus size-nya tuh nggak pas. Sekarang mulai bisa di-solve dengan ikut live shopping, terus langsung tanya-tanya, oh ini L untuk tinggi badan sama berat badan berapa? Kalau dari kategori fashion ya, baju gamis sama baju koko tetap bakal ngedominasi penjualan di bulan Ramadan ini. Dan kali ini produsen menurut gue udah lebih pintar. Sekarang mereka ngerti pasarnya untuk menjual baju gamis sama baju koko yang bukan bener-bener cuma untuk acara agama, tapi bisa dipakai lebih ke sehari-hari. Nah yang top 3 itu elektronik sama beauty. Ini gue gabungin karena sebenarnya langsung kepisah top 3-nya cowok sama top 3-nya cewek. Kalau cowok yang mayoritas bakal beli barang-barang elektronik, nah ceweknya tuh lebih fokus cari barang-barang personal care atau beauty. Ini pun prediksi gue bakal lebih naik dibanding tahun lalu gara-gara masyarakat tuh udah mulai naik income-nya dan bisa mulai keluar duit untuk discretionary spending, apapun yang bukan kebutuhan primer intinya. Jadi siap-siap kalau kalian masuk ke kategori 3 ini, kalian tuh bakal ada potensi jadi cash cow. Dan kalau bisa ambil momentumnya bener, itu bakal spillover sampai kayak akhir tahun. Konsepnya tuh me time, we time, sama gift giving. Orang bakal spending di hal-hal yang self-development yang untuk diri sendiri. Orang akan lebih sediain waktu untuk keluarga, yaitu we time. Dan selebrasinya lewat memberi hadiah, yaitu gift giving. Nah tapi dari semua info ini, terus kalau misalnya kalian pebisnis, kalian karir, kalian freelance, dari semua info ini, pertanyaannya gimana cara kita ambil opportunity-nya? Kita masuk ke chapter terakhir, how to win Ramadan. Sebenarnya step satunya emang ngerti landscape-nya dulu. Kalau kalian udah ngerti consumer behavior, tahu produk apa yang bakal rame, pertanyaannya gimana cara kita bisa leverage itu. Faktor nomor satunya itu timing. Karena mau gimana pun, sehebat apapun marketing strateginya, kalau kita nggak ngikutin arus dari behavior konsumen, sama aja bohong. Kalau nggak ngerti timing, susah untuk saingan. Karena percaya deh, banyak banget brand tuh bakal rebutan spotlight di bulan-bulan ini. Tergantung dari sektor bisnis kalian, dan berdasarkan riset-riset tahun-tahun lalu, ada minggu-minggu tertentu di mana kalian tuh sebenarnya bisa shine. Waktu-waktu di mana kalau mereka ngelihat iklan bisnis kalian, lebih kemungkinan besar mereka bakal beli. Dari ini chartnya, yang masuk di kategori grocery itu pre-Ramadan. Fashion masuk ke minggu kedua dan minggu ketiga. Elektronik juga di minggu kedua, minggu ketiga. Skincare dan teman-temannya itu kalian harus siapin dari sebelumnya. Mobil, rumah itu harus di set sebelumnya. Dan ini tuh surprisingly nggak banyak orang pakai datanya untuk bikin strategi marketing yang lebih efisien. Tapi kita fokus di right timing dulu ya. Kebanyakan konsumen itu lebih tepatnya 80%-nya ya, udah dari jauh hari mikirin apa yang mereka bakal beli. 5-10 hari. Jadi kalau kalian misal bisnis nih berharap kayak, oke mereka bakal belinya di minggu pertama bulan Ramadan, ya udah gua bener-bener advertise di minggu itu aja. Nah berarti itu strategi yang salah. Justru harus sudah mulai sisipin ads atau kreatif material 5-10 hari sebelum mereka bakal beli produk kalian. Kasih waktu untuk mereka consider. Baru di minggu-minggu tertentu, puncak dari transaksinya, kalian keluarin ads yang sifatnya conversion. Nah sifatnya ngejemput bola, yaitu promonya dikeluarin, diskonnya dijalanin. Tapi kalau timingnya kita udah dapat bener, dan udah disiapin dari jauh hari, pertanyaan kedua itu the right place. Media apa yang dicari di bulan Ramadan? Kalau kalian udah mikir online channel, yaitu no-brainer. Kalian harus banget punya strategi untuk bisa penetrasi online. Spesifiknya harus dipush namanya horizontal commerce, atau bahasa yang kalian kenal mungkin marketplace, dimana website-website yang jualan barang dari A sampai Z yang opsinya lebih beragam. Buat yang masih kurang ngerti, dibanding vertikal, contohnya website-website atau platform yang lebih niche, lebih spesifik ke industri tertentu, misalnya kayak Zalora untuk kategori fashion. Yang beda mungkin harus dikonsider dulu untuk masarin produk, banyak yang spending di traditional search, atau misalnya kayak Google dan teman-temannya. Sekarang hampir mayoritas konsumen itu dapat informasi produk dari short form video, dan ini jauh lebih drastis dibanding tahun lalu. Short form itu misalnya kayak Reels, TikTok,
TikTok. Sedangkan yang kayak long form itu tuh jadi opsi kedua. Long form itu misalnya kayak video YouTube yang kalian nonton sekarang. Kayaknya video ini agak panjang sih ya. Dan untuk nyari the right place, sebenarnya kalian tuh bisa mulai riset dan baca-baca data kayak dari Google. Sheets lengkap kayak gini. Ya sebenarnya kalau kalian masih mau main marketing dari SEO, biar ngerti demografiknya atau kayak gimana. Nah terus mungkin poin terakhir ya, right time, right place. Gue mungkin bilangnya right offer. Faktor utamanya yang